Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gulen, channel yang membahas tentang dasar-dasar sistem informasi geografis atau pemetaan. Nah, perlu diingat lagi nih teman-teman, kalau di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau misalnya aku ada salah atau ada kekurangan, bisa ditambahkan di kolom komentar atau bisa diperbaiki di kolom komentar saran serta masukannya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat WebGIS atau WebGIS sederhana menggunakan QGIS, dan tentunya sudah menggunakan plugin yang sudah tersedia seperti itu. Nah, kita apa saja yang harus dibutuhkan, yang harus dipersiapkan? Yang pertama yaitu tentunya aplikasi QGIS. Yang kedua bahan-bahannya seperti dasarnya saja terlebih dahulu. Aku akan contohin pakai batas administrasi, SAP jalan, SAP ibu kota kecamatan, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga kita harus menginstal plugin QGIS to Web terlebih dahulu, seperti itu. Nah, tentunya kita harus memiliki koneksi internet ya teman-teman. Namanya kita juga membuat sebuah web, seperti itu. Nah, untuk mengonlinekan peta-peta kita itu menjadi sebuah web, kita membutuhkan dua website untuk sebagai hostingnya. Yang pertama itu ada GitHub, dan yang kedua yaitu ada Netlify. Nah, kedua website ini gratis ya teman-teman, jadi kita bisa gunakan sebagai media belajar seperti itu. Nah, langsung saja kita buka QGIS-nya. Oke, untuk website GitHub dan Netlify itu kita harus membuat akun terlebih dahulu ya teman-teman. Itu seperti biasa saja membuat akunnya, mengisikan data, keperluannya apa, dan lain sebagainya. Cukup membuat yang GitHub saja, nanti dari GitHub kita bisa meng-linkkan dengan Netlify, seperti itu. Nah, kita langsung saja ya teman-teman. Yang pertama, kita install plugin QGIS to Web terlebih dahulu. Nah, berhubung aku sudah install, kita coba menunjukkan bagaimana cara menginstal plugin di QGIS. Mungkin bagi teman-teman yang belum terlalu familiar dengan QGIS, mari kita sama-sama belajar untuk menginstal plugin yang ada di QGIS. Seperti itu. Nah, aku cari terlebih dahulu QGIS to Web. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini nanti ada tulisan install plugin, atau kita coba uninstall dulu ya. Nah, kita close lagi. Cara installnya, klik bar plugin ini, lalu klik manage and install plugin. Nah, di sini kita pilih di all. Kalau di install, itu hanya plugin-plugin yang kita miliki saja yang sudah kita install, teman-teman. Kita langsung ke all, terus ketik QGIS to Web. Nah, langsung muncul teman-teman, langsung diklik saja dan klik install plugin. Nah, untuk menginstal plugin ini kita tetap membutuhkan koneksi internet ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berhasil menginstal plugin QGIS to Web sebagai plugin untuk membuat WebGIS sederhana ini teman-teman. Nah, kita langsung close saja. Kita coba masukin bahan-bahan dasar yang akan kita cobakan untuk membuat WebGIS sederhana. Nanti mungkin teman-teman punya bahan yang banyak atau bahan yang lebih advance lagi, bisa dicobakan menggunakan metode ini. Yang pertama aku pengen masukin base citranya dulu biar lebih menarik ya teman-teman. Mungkin aku pakai satelit Google-nya aja. Nah, ini caranya gampang ya teman-teman. Ini pakai XYZ Tiles. Itu kita memasukkan URL si satelitnya atau URL mapnya seperti itu. Selanjutnya kita coba masukin data-data SAP-nya. Oke. Ya, aku punya batas administrasi. Kita langsung drag saja. Zoom to layar dulu. Ini poligon ya teman-teman, batas administrasinya.
Selanjutnya ada ibu kota. Ini ibu kota setiap desa-desa yang ada di kecamatan ini ya teman-teman. Selanjutnya ada transportasi yang berisi jaringan jalan. Nah, kita urutkan dulu sesuai ketentuannya teman-teman, mulai dari point, line, polygon, biar lebih terlihat bagus seperti itu teman-teman. Nah, ini kan kita sudah punya map ya, atau punya base mapnya. Nah, kita agar terlihat fill-nya kita kosongkan saja. Ini kita transparan dan stroke-nya kita kasih warna merah. Nah, kalau teman-teman membuat peta dasar itu harus sesuai dengan peraturan ya teman-teman. Tidak boleh sembarangan dalam memberi simbologi atau simbol-simbolnya seperti itu. Kita langsung oke. Nah, langsung terlihat base mapnya. Selanjutnya untuk transportasi. Ini transportasi yaitu jalan. Kita coba properties. Lalu munculkan berdasarkan kategorisnya. Di sini di atributnya aku sudah punya dua field, yaitu fungsi jalan dan nama jalannya. Kita coba munculkan berdasarkan fungsi jalannya. Fungsi jalan lalu classify. Nah, di sini ada jalan kolektor sekunder, lokal primer, dan lokal sekunder. Nah, ini kita uncentered saja. Untuk warnanya biarkan default saja jika hanya latihan untuk membuat WebGIS. Lalu kita oke teman-teman. Nah, langsung terlihat perbedaan warna berdasarkan fungsi-fungsinya tadi. Lalu selanjutnya kita coba ubah warna ibu kotanya yang lebih mencolok kali ya teman-teman. Warna kuning deh. Oke. Nah, setelah kita menginput semua bahannya, mulai dari base mapnya, batas adminnya, transportasi atau ibu kota. Setelah itu kita bisa langsung eksekusi bagaimana cara ekspor datanya menjadi data yang akan diupload ke web nanti teman-teman. Nah, ini hanya sebatas dasarnya saja ya teman-teman. Jika teman-teman punya bahan-bahan yang lain, misal punya SAP fisik alam atau demografi dan sebagainya, itu bebas, itu sesuai kreativitas masing-masing nanti. Namun ini untuk dasarnya kita langsung ke menu web, lalu kita klik yang QGIS to Web, Create Web Map. Nah, di sini kita tidak perlu atur apa-apa, langsung ke Appearance. Untuk add layer listnya kita pilih yang collapse. Yang perlu dicentang di sini yaitu highlight on hover. Measure tool-nya kita pakai matrix saja. Lalu show pop on hover kita checklist juga, lalu template-nya kita full screen. Untuk ininya bebas, tapi biasanya aku pakai yang leaflet ya teman-teman. Nah, langsung kelihatan preview-nya. Jika belum terlihat, teman-teman bisa klik update preview. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini jika kita mengarahkan kursor ke setiap bagiannya, bakal muncul informasi berdasarkan isi atribut tabelnya. Oke, seperti itu konsep dasarnya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menonaktifkan setiap layer yang kita input sampai ke base mapnya. Itu untuk previewnya. Setelah itu, kita pindah ke bagian export. Seperti biasa, kita tentukan tempat penyimpanannya terlebih dahulu. Oke, data, WebGIS, select folder. Oke, kita bisa langsung ekspor ya teman-teman. Klik yang di bawah ini. Nah, data web kita sudah berhasil diekspor teman-teman. Namun ini baru data yang ada di device kita, belum online. Nah, langkah selanjutnya kita bakal upload bahan kita ini ke GitHub sebagai hosting gratis, seperti itu teman-teman. Ini kenapa bisa terbuka di Google, karena kita memiliki datanya, karena ini menggunakan device kita, seperti itu. Kita close saja.
Lalu kita buka GitHub. Klik yang paling atas, github.com. Nah, di sini jika teman-teman sudah punya akun bisa langsung sign in. Jika belum, dibuat akunnya terlebih dahulu menggunakan sign up. Itu gampang ya teman-teman. Teman-teman masukin email, data-data, dan keperluannya apa menggunakan GitHub ini. Lalu nanti setelah selesai mengisi data-data, itu akan dikirimkan email ke akun teman-teman masing-masing. Dicek di emailnya nanti untuk memverifikasi apakah benar itu teman-teman atau tidak. Seperti itu. Kita langsung login saja. Oke, nah ini tampilan utamanya ya teman-teman. Nah, apa yang kita harus lakukan pertama-tama yaitu klik yang new ini, new repository. Nah, setelah itu kita isi repository name-nya. Misal kita bikin latihan WebGIS. Nah, deskripsinya opsional ya teman-teman, bisa diisi, bisa tidak. Nah, untuk pilihan ininya kita setting ke public biar bisa diakses oleh orang-orang lain. Untuk selebihnya biarkan default saja dan langsung create repository ini teman-teman. Oke, setelah itu kita langsung upload bahan yang sudah berhasil diekspor tadi ke sini teman-teman, ke uploading an existing file. Kita langsung klik saja. Nah, kita bisa pilih file atau drag langsung filenya. Nah, tadi kita simpan di sini ya teman-teman, folder data web di sini. Lalu ada folder QGIS to web. Nah, semua data yang ini kita blok. Lalu kita drag ke sini untuk upload filenya. Nah, ini sudah berjalan ya teman-teman proses uploadingnya. Kita tunggu sebentar, tergantung berapa besar ukuran file yang kita upload dan tergantung kecepatan internet kita juga teman-teman. Mungkin teman-teman yang bosan nunggu bisa sambil ngopi atau sambil makan dulu kalau file yang teman-teman upload banyak atau ukurannya besar seperti itu. Oke, sudah selesai teman-teman. Setelah itu, setelah berhasil diupload, kita langsung scroll ke bawah. Ini file-file yang sudah berhasil kita upload tadi. Setelah itu kita langsung klik commit change ini teman-teman. Ini opsional ya, tidak harus diisi, tapi kalau teman-teman mau isi silakan. Nah, selanjutnya data-data teman-teman tadi akan diproses lagi. Nah, sampai di sini teman-teman, tahap di web GitHub ini sudah selesai. Dan ibaratnya data kita sudah terupload di GitHub. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung ke buka Netlify, website Netlify. Nah, di sini ada pilihan, kita punya akun sendiri di Netlify atau kita bisa connect dengan GitHub kita tadi. Jadi tadi seperti yang aku bilang di awal, kita hanya perlu bikin satu akun di GitHub saja, lalu bisa dihubungkan ke Netlify. Agar tidak boros akun ya teman-teman, kita klik yang GitHub. Nah, langsung
masuk teman-teman dengan akun GitHub kita tadi yang gulen4646@gmail.com. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita langsung scroll ke bawah, kita klik yang add new site, lalu klik yang import an existing project. Nah, di sini kita pilih yang GitHub lagi ya teman-teman, sesuai website yang pertama. Akan terbuka halaman baru. Jika tidak muncul yang kita bikin tadi, kita bisa search ya teman-teman. Tadi aku bikin latihan WebGIS. Oke, jika masih tidak muncul, kita bisa configure Netlify on GitHub. Nah, biasanya ada kalanya bisa langsung muncul, namun di sini kejadiannya tidak langsung muncul ya teman-teman. Tapi di sini terlihat dengan cara-cara sebelumnya. Kita langsung klik yang latihan WebGIS ini, lalu di save. Oke, sekarang latihan WebGIS sudah muncul ya teman-teman. Walaupun tidak kita search, tetap akan muncul. Nah, kita pilih ini yang latihan WebGIS. Lalu ini bisa diisi atau dibiarkan saja, bisa ya teman-teman, diopsionalkan saja. Lalu klik yang deploy site. Nah, di sini data teman-teman diproses untuk mengonlinekannya. Nah, setelah itu kita bisa setup domainnya secara custom atau sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana caranya? Kita klik di sini domain setting atau setup domain custom. Oke, di sini kita option edit site name. Misal latihan WebGIS. Nah, di sini akan otomatis di bawahnya ya teman-teman, https latihanwebgis.netlify.app, seperti itu. Langsung kita save. Oh, ternyata sudah dipakai ya teman-teman. Kita ganti yang lain. Latihan WebGIS Gulen. Oke, kita coba save. Oke, bisa ya teman-teman. Nah, dan selesai. Kita sudah bisa mengakses link tersebut masuk ke webnya, WebGIS-nya. Kita tes ya teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat secara online bahan yang kita upload ke GitHub dan di-online-kan melalui Netlify tadi teman-teman. Dan jika teman-teman aku share link WebGIS ini, teman-teman juga bisa mengakses karena sudah di-online-kan. Kita coba yuk fitur-fiturnya yang ada di WebGIS sederhana ini. Yang pertama, kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan layer-layernya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa zoom out, zoom in seperti biasanya, dan juga bisa mengukur dengan ruler di sini teman-teman, dengan measurement. Setelah itu, jika kita arahkan kursor kita ke petanya atau ke layernya, itu akan muncul informasi teman-teman. Nah, misal di sini muncul informasi sesuai atribut yang ada di SAP-nya, seperti nomor ID desa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan lain-lain sesuai dengan isi atributnya. Begitu juga dengan jalan, ini muncul informasi jalan sekunder ya teman-teman. Nah, jalan sekunder dengan lebar 3,5 meter. Kembali lagi dengan isi atribut tabel teman-teman masing-masing. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Bisa dipraktekkan langsung dengan cepat. Apalagi teman-teman memiliki koneksi internet yang cepat, pasti bakal bisa membuat WebGIS dengan gampang, dengan memahami konsep dasarnya bagaimana,
itu akan menjadi mudah semuanya ya teman-teman. Oke, mungkin sekian. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan atau kekurangan. Teman-teman bisa komentar atau memberi masukan atau koreksi juga boleh, karena kita di sini belajar bareng-bareng ya teman-teman. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.